Sekolah Minggu di Udara. Bareng Kak Desi dan Kak Kesya. Wah, luar biasa. Kak Desi, Ya, kita mau nyanyi lagu. lagu apa tuh? 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Merdeka! Wah, luar biasa. Puji Tuhan ya. Sekarang kita merayakan ulang tahun kemerdekaan yang keberapa Kak Gesya? ke-80. Wah, puji Tuhan, luar biasa ya. Iya. Tuhan sudah menyertai Indonesia sampai dengan 80 tahun. Luar Yeay. biasa. Oke deh, sekarang kita mau mulai dulu, Kak. Iya, kita mau mulai dulu ya. Iya. Kita mau mulai di dalam Doa. Siapa yang doa? Siapa? Ada yang teman-teman mau pimpin doa? Kak Kesya aja yang berdoa. Oke, Kak Kesya yang berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menambahkan usia bangsa kami 1 tahun lagi. Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menolong, memimpin bangsa kami ke depannya. Dan sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan, kami siap memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Semuanya siap memuji Tuhan ya. Yang Siap, semangat. Semangat. Teman-teman, kita bersama-sama memuji Tuhan ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Puji Tuhan. Teman-teman, yuk kita mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Shalom teman-teman, ketemu lagi dengan Kak Vita. Kali ini kita mau sama-sama siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman sudah siap? Pastinya ya. Oke, kita berdoa dulu yuk. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk waktu ini Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan kami juga mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, pimpin setiap hati, pikiran kami, supaya kami juga fokus ketika kami mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, mau kami lakukan di dalam kehidupan setiap hari, sehingga firman Tuhan boleh menolong kami, supaya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin, puji nama Tuhan. Nah teman-teman, hari ini spesial banget. Kak Vita udah pakai baju merah putih nih ya. Udah ada stikernya juga merah putih. Pasti teman-teman tahu bahwa hari ini adalah hari
Benar sekali. Hari ulang tahun Republik Indonesia yang keberapa? Ayo, ada yang tahu yang keberapa? Benar sekali, ke-80 teman-teman. Wah, sudah 80 tahun nih negara kita menikmati kebebasan, ya, bebas dari penjajahan. Wah, puji nama Tuhan. Nah, kita bersyukur dan terus berdoa supaya negara kita ini terus maju, berkembang, semakin aman, sejahtera, dan damai rakyatnya pastinya ya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. God bless Indonesia. Nah, teman-teman, bangsa kita menikmati kemerdekaan ya, sudah 80 tahun nih ya. Nah, teman-teman tahu merdeka itu artinya apa? Benar, merdeka itu bebas dari penjajahan, bebas dari belenggu ya, bebas dari sesuatu, itu artinya merdeka. Nah, kali ini kita juga mau sama-sama mendengar cerita yang sama ya, mengenai sebuah bangsa ya, suatu bangsa yang ingin bebas, yang ingin merdeka dari penjajahan atau perbudakan yang mereka alami, teman-teman. Wah, teman-teman pasti masih ingat kan ceritanya tentang apa? Benar sekali, kita masih cerita tentang Musa ya. Dan minggu kemarin ya ada kakak kan? Kak siapa tuh? Kak Elis ya. Sudah bercerita bagaimana Tuhan mengutus Musa supaya Musa kembali ke Mesir. Untuk apa ya? Untuk berbicara kepada Firaun supaya Firaun mau membebaskan bangsa Israel, teman-teman. Nah, teman-teman masih ingat apa yang dikatakan oleh Musa? Apakah Musa langsung menerima? Tidak ya. Oh, Musa itu banyak banget alasannya ya. Ya, teman-teman ya. Musa itu disuruh Tuhan ya, diutus Tuhan, mau dipakai Tuhan nih jadi alat yang luar biasa. Tapi Musa ini bilang, wah Tuhan aku nggak pandai ngomong, Tuhan aku nggak pandai bicara, aduh petah lidahku Tuhan. Oh banyak sekali alasannya ya teman-teman. Apakah ada seperti itu juga teman-teman ketika disuruh melayani, di CK, jadi pemimpin pujian, singer atau doa? Teman-teman bilangnya, ah nggak bisa kak, aku nggak bisa ngomong, aku nggak pandai bicara. Seperti itu? Wah, seperti cerita Musa dong ya. Nah, lalu bagaimana kelanjutannya? Teman-teman simak baik-baik ya. Oke? Oke. Nah, teman-teman tahu berapa lama bangsa Israel diam di tanah Mesir? Ada yang tahu? Kalau tahu, boleh ya teks jawabannya ya, kirimkan ya jawabannya di kolom teks. Oke ya. Kak Vita tunggu nih ya. Kalian bisa buka di Keluaran 12 ayat 40 ya. Berapa lama sih bangsa Israel tuh diam di tanah Mesir, dan sepanjang itu, selama itu mereka mengalami lebih banyak perbudakan ya. Di masa yang begitu panjang itu bangsa Israel mengalami penindasan karena diperbudak oleh bangsa Mesir. Wah, sedih sekali ya teman-teman, kasihan sekali bangsa Israel ini. Nah, teman-teman, ya. Dalam cerita minggu sebelumnya, kan bangsa Israel ini mereka itu karena mengalami penindasan yang begitu sangat hebat dan mereka berseru-seru, mereka berteriak-teriak minta tolong, mereka udah nggak sanggup lagi nih ya, setiap hari mereka ditindas ya, mungkin disiksa, dipukuli seperti itu, harus bekerja keras dan mereka sudah nggak sanggup dan mereka berteriak kepada Tuhan, teman-teman. Mereka berteriak-teriak minta tolong supaya Allah menolong mereka, membebaskan mereka dari perbudakan itu ya, dan Allah mendengar setiap teriakan kita, teman-teman ya. Allah itu mendengar setiap doa kita, setiap teriakan kita ya, setiap apa yang kita naikkan sama Tuhan, yang kita mohonkan sama Tuhan, Allah tuh mendengar, teman-teman ya. Nah, teman-teman, Allah mendengar dan Allah mengingat perjanjiannya kepada siapa? Kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Teman-teman bisa baca di Kejadian 15 ayat 13 sampai 14. Ya. Tuhan berbicara kepada Musa di dalam semak yang menyala ya, semak belukar yang menyala, dan Tuhan mengutus Musa supaya Musa kembali ke Mesir ya untuk membebaskan bangsa Israel, teman-teman. Ya. Tapi ya Musa banyak alasan. Dan Musa berpikir, wah, bangsa Israel itu ya
punya karakter yang tidak mudah untuk percaya, ya. Menurut Musa, bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang sulit banget untuk gampang percaya gitu, teman-teman, ya. Jadi Musa berkata kepada Tuhan, kalau bangsa Israel itu tidak mau percaya bahwa Tuhanlah yang sudah menyuruhku menjadi pemimpin, maka aku akan berada dalam situasi yang sulit. Kata Musa seperti itu, ya. Teman-teman bisa baca kisah ini, ya, cerita ini dari Keluaran pasal 4 sampai pasal 7, teman-teman. Wah, seru banget ceritanya. Baca sampai habis ya. Oke. Ya. Nah, kemudian Allah menjawab Musa, ya. Apa yang ada di tanganmu? Kata Allah seperti itu. Wah, Musa lihat apa yang ada di tanganku. Terus Musa menjawab, ya. Ini Tuhan, tongkat gembala, kata Musa seperti itu. Lalu Tuhan menjawab, nah, lemparkanlah tongkat gembalamu itu ke tanah, kata Tuhan, dan engkau akan lihat apa yang akan terjadi, ya. Akhirnya Musa melemparkan tongkat itu. Ketika Musa melemparkan tongkat itu, apa yang terjadi, teman? Ternyata, ya, yang terjadi adalah tongkat itu berubah menjadi ular, teman-teman. Tongkatnya berubah menjadi ular. Wah, Musa takut. Wah, kenapa bisa jadi ular? Takut. Dia mau lari ya, teman-teman, ya. Karena dia takut, ya, tiba-tiba jadi ular, ya. Tapi Tuhan berkata kepadanya, "Peganglah ekor ular tersebut." Lalu Musa memegang ekornya, kemudian ular itu berubah lagi menjadi tongkat, teman-teman. Oh, luar biasa ya. Nah, Tuhan bilang lakukanlah seperti ini. Maka orang Israel akan percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyangmu adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub yang telah menampakkan diri kepadamu. Ya, mendengar ucapan itu, Musa tetap saja belum mau untuk melakukannya, teman-teman, ya. Terus Tuhan suruh lagi nih, Musa, sekarang coba masukkan tanganmu ke dalam baju. Masukkan tangan. Masukkan tangan. Nah, masukin tangannya, teman-teman. Masukin tangannya ke dalam bajunya. Setelah itu, keluarkan tanganmu. Setelah dia keluarkan, ternyata tangannya, teman-teman, itu putih seperti kena kusta, teman-teman. Tahu penyakit kusta? Jadi, ya, kulitnya itu seperti bercak-bercak putih gitu, ya. Nah, lalu Tuhan menyuruh Musa memasukkan kembali tangannya. Masukin lagi. Terus keluarkan lagi, sembuh, teman-teman, hilang, ya, kustanya. Wah, luar biasa, hebat. Tepuk tangan dong buat Tuhan yang hebat. Nah, kalau, ya, mereka masih belum percaya kata Tuhan, ya, dengan kedua mukjizat ini, maka Allah akan melakukan mukjizat yang ketiga. Allah menyuruh Musa menumpahkan air yang diambil dari sungai Nil ke tanah dan air tersebut akan berubah menjadi darah, teman-teman. Waktu Musa melihat tanda mukjizat yang ketiga ini, ia berkata kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara," kata Musa seperti itu, teman-teman. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia?" Nah, mana lidahnya? Siapa yang membuat lidah manusia? Ayo, siapa yang tahu? Tuhan lah, ya. Tuhan yang membuat lidah kita. Tuhan yang menciptakan kita, ya. Siapakah yang bisa membuat orang bisu dan tuli berkata dan mendengar? Tuhan kan? Siapakah yang bisa membuat orang buta untuk melihat kembali? Tuhan kan? Nah, bukankah aku, kata Tuhan. Aku, ya kan? Tuhan ini, ya kan? Oleh sebab itu pergilah, kata Tuhan. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus engkau katakan. Tapi teman-teman, Musa ini masih juga ngeles dan berkata, Tuhan, orang lain aja deh, jangan aku, orang lain aja, aku mah nggak pinter ya, yang lain aja, kata Musa seperti itu. Wah, Tuhan lama-lama juga sebel ya kalau mengeles terus ya, tidak mau langsung nurut ya. Jadi Tuhan berkata kepada Musa, "Oke, jika engkau berpikir bahwa engkau tidak bisa, maka aku akan menyuruh saudaramu, siapa? Harun, untuk menjadi
juru bicaramu, kata Tuhan seperti itu, ya. Tapi engkau yang harus tetap memimpin bangsa Israel, kata Tuhan. Akhirnya, oke deh Tuhan, ya Musa memutuskan untuk mengikuti panggilan Tuhan, ya. Nah, terlebih dahulu Musa pulang nih ke rumahnya, ya. Kan ada keluarganya ya, ada istrinya, ada anaknya, ya, ada bapak mertuanya, masih ingat? Ya, untuk memberitahukan apa yang sudah terjadi, ya. Dan ternyata puji Tuhannya keluarganya mendukung Musa, ya. Lalu Musa membawa istrinya dan kedua anaknya, kemudian mereka berangkat ke Mesir. Pertama-tama Musa dan Harun bertemu dengan pimpinan dari orang Israel dan memberitahukan apa yang menjadi rencana Tuhan, ya. Mereka semua setuju dan berharap mereka akan segera terbebas dan dari tekanan dan penindasan bangsa Israel. Jadi Musa dan Harun, ya, mereka menghadap ke Firaun, teman-teman, ya, dengan penuh keberanian mereka datang menghadap ke Firaun dan mereka mengatakan, mereka meminta supaya Firaun membebaskan bangsa Israel, teman-teman. Tapi apa yang terjadi? Firaun tidak mau, Firaun tidak senang. Firaun berkata apa? No, tidak bisa. Enak saja, ya. Mereka itu kan budak, ya, mereka harus bekerja untuk aku, kata Firaun, ya kan. Kalau mereka pergi, tidak ada lagi dong orang yang bekerja untuk Firaun. Wah, Firaun tidak senang. Dan Firaun berkata, aku tidak akan mengizinkan bangsa Israel, ya, untuk pergi beribadah kepada Allah di padang gurun. Wah, siapa kamu ini? Ya, siapa Tuhan? Kata Firaun seperti itu, yang bisa membujukku untuk melakukan apa yang kalian mau. Wah, Firaun ini, ya. Firaun sangat marah, jadi ia memerintahkan kepada mandor-mandornya, ya, untuk, ya, mengawasi bangsa Israel ini, ya, semakin kerjanya harus lebih keras lagi, ya, buat bangsa Israel ini kerjanya harus lebih keras lagi. Waduh, bangsa Israel semakin ditindas, teman-teman. Wah, akhirnya, ya teman-teman, bangsa Israel menjadi marah kepada Musa dan Harun karena gara-gara mereka bangsa Israel semakin ditindas oleh Firaun, bahkan berencana untuk membunuh bangsa Israel melalui kerja paksa. Musa dan Harun datang lagi menghadap kepada Tuhan. Bagaimana nih Tuhan, ya? Bangsa Israel malah marah-marah nih sama kami, ya. Tapi Tuhan menjawab, ya, aku telah membuat perjanjian, ya, kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Aku akan memelihara umatku dan akan membawa mereka keluar dari tempat penindasan ini, kata Tuhan, ya. Karena bangsa Israel diperlakukan dengan lebih kasar dan jahat, maka bangsa Israel tidak mau lagi percaya kepada ucapan Musa dan Harun, teman-teman. Jadi sekali lagi nih, Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, sekarang kamu kembali kepada Firaun dan meminta agar ia mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu Musa menjawab Tuhan, bangsaku sendiri aja Tuhan tidak mau mendengar. Bagaimana dengan Firaun? Kata Musa seperti itu, teman-teman. Wah, pastinya Firaun tidak mau mendengar aku nih Tuhan. Tapi Tuhan menjawab Musa dan Harun, pergi, tunjukkan kepada Firaun mukjizat yang aku pernah tunjukkan kepadamu. Di mana tongkatmu itu berubah menjadi ular, kata Tuhan seperti itu. Jadi Musa dan Harun kembali lagi ke Firaun, ya. Musa dan Harun kembali lagi ke Firaun. Ini yang keberapa nih, ya? Tadi yang pertama dia sudah datang. Firaunnya menolak, tidak mau, ya. Ini kembali lagi nih yang kedua kali, ya. Ya, teman-teman tahu berapa usia Musa dan Harun ketika ia menghadap Firaun? Ada yang tahu? Benar, ya. Usianya adalah 80. Jadi Musa berumur 80 tahun, sedangkan Harun berusia 83 tahun. Jadi beda 3 tahun nih antara Musa dan Harun, ya teman-teman. Teman-teman bisa baca di Keluaran 7 ayat 7, ya. Dan Musa menyuruh Harun melemparkan tongkat ke tanah, ya. Dan tongkat itu berubah menjadi ular, teman-teman. Firaun pas lihat, wah, tongkatnya bisa jadi ular, keren, ya. Tapi dia nggak mau kalah, teman-teman. Dia suruh ahli-ahli sihirnya, ya. Dia suruh ahli-ahli nuzumnya, ya kan, dan meminta mereka melakukan hal yang sama, teman-teman. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Apakah mereka bisa? Ternyata mereka juga bisa lakukan loh, ya. Mereka juga bisa lakukan loh, ya.
baru tongkat-tongkat mereka juga bisa berubah menjadi ular. Wah, kok bisa ya? Kok mereka juga bisa lakukan ya? Teman-teman, ya, hati-hati. Iblis juga bisa melakukan mukjizat, ya. Tapi ada syaratnya tuh, ya. Hati-hati, ya. Jadi, kita harus juga ya hati-hati apakah itu mukjizat dari Tuhan atau dari iblis ya ketika kita melihat satu mukjizat. Nah, kalau mukjizat dari Tuhan itu pasti lebih dahsyat, lebih luar biasa dan pastinya ya membawa kita kepada keselamatan kekal. Sedangkan dari iblis pasti membawa kita kepada kematian kekal. Itu ya teman-teman. Nah, ketika ya tongkat dari Harun ini berubah menjadi ular, kemudian ya diikuti tongkat dari ahli-ahli sihir ini menjadi ular. Tapi herannya ular dari tongkat Harun ini menelan semua ular-ular dari tongkat para ahli sihir Firaun itu teman-teman. Tapi hati Firaun tetap berkeras teman-teman. Dia tetap tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Wah, 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 wah. Keras kepala banget. Ya Firaun ini ya. Ya, itu memang Tuhan masih mengeraskan hati Firaun juga. Ya, karena apa? Pasti Tuhan punya rencana yang lebih dahsyat, lebih hebat, lebih keren ya. Untuk itu, teman-teman harus terus ikuti ceritanya sampai selesai ya. Nah, pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari cerita firman Tuhan ini teman-teman ya? Ketakutan dan keterbatasan kita sebagai manusia ya kadang dapat membuat rencana Tuhan itu terhambat teman-teman ya, karena rasa takut kita, karena khawatir kita dapat membuat rencana Tuhan itu terhambat dalam hidup kita. Padahal Tuhan sudah berjanji akan selalu menyertai kita. Jadi jangan takut sebetulnya jika Tuhan meminta kita melakukan firman Tuhan, walaupun kita tahu itu kayaknya mustahil deh, kayaknya itu sulit deh ya. Mungkin merasa kita nggak mampu seperti itu, atau ada rasa takut seperti itu. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh dan kita mau melakukannya ya dengan benar sesuai firman Tuhan, bahkan di tengah-tengah lingkungan yang nggak benar sekalipun ya teman-teman, maka ingat cerita firman Tuhan hari ini ya. Kita harus tetap berani dan percaya untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Maka Tuhan akan menunjukkan bagaimana caranya ya, bagaimana ya supaya kita bisa melakukan dan mencapai apa yang Tuhan mau ya di dalam hidup kita dengan caranya Tuhan teman-teman ya. Ribet ya kalimatnya. Jadi Kak Vita mau ingatkan kepada kita semua ya, tetap terus lakukan kebenaran firman Tuhan dengan berani teman-teman, gak usah takut ya. Oke, nah contohnya ya, dalam pergaulan teman-teman, jika ada teman yang suka membuli ya, ada nggak ya, atau berlaku kasar kepada teman kamu ya, ada teman kamu yang mungkin dia orangnya pendiam atau lemah seperti itu kelihatannya ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang lain yang suka membuli dia. Nah, kamu ya sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak yang harusnya melakukan firman Tuhan, apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu berani membela teman kamu yang sering dibully itu? Apakah kamu berani ya membela ketidakadilan? Apakah kamu berani ya menyatakan ya kebenaran? Atau kamu membiarkan saja, itu bukan urusanku Kak, nanti aku lagi yang dibully. Apakah seperti itu? Ya, dari cerita firman Tuhan ini kan kita belajar ya, teman-teman, supaya kita berani untuk melakukan yang benar sesuai firman Tuhan ya. Walaupun teman-teman di sekitar kita, di sekeliling kita itu tidak mensupport kita untuk melakukan yang benar, atau mereka berusaha untuk menindas kita, membuli kita, atau membuat kita supaya kita tidak berbuat apa-apa, teman-teman ya harus berani ngambil sikap. Ya, teman-teman harus berani mengambil sikap, jangan takut, ingat bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita ya ketika kita melakukan yang benar. Oke, jadi terus lakukan kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Oke, teman-teman, siap melakukan kebenaran firman Tuhan? Oke ya, ingatlah bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita dalam setiap langkah kita. Oke, amin, puji nama Tuhan. Nah, ayat hafalan kita minggu ini dari Keluaran 5 ayat 1b. Bunyinya adalah, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka dapat mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ya,
teman-teman hafal ayat hafalannya. Oke? Oke, yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kami untuk kami boleh terus Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau. Kami mau taat, kami mau berani Tuhan melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau, itulah yang Tuhan inginkan Tuhan. Biarlah Tuhan itu menjadi satu dorongan yang kuat buat kami untuk kami boleh terus melakukan apa yang Tuhan mau sesuai dengan firman Tuhan pastinya. Tuhan tolong setiap kami, pimpin hidup kami supaya hidup kami sungguh-sungguh Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu di udara ini, berkati dalam studi mereka, apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang menyertai dan membuatnya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati juga orang tua mereka, apa yang orang tua mereka usahakan, pekerjaan orang tua mereka, pelayanan orang tua mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan mengembalikan segala pujian hormat kami hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, teman-teman, terus lakukan kebenaran firman Tuhan. Oke. Ya. Teman-teman harus terus jadi berkat dimanapun teman-teman berada ya, termasuk juga Kak Vita. Oke, ibadah kita sampai di sini dulu. Kita berjumpa minggu depan. Happy blessed Sunday. God bless you. Bye-bye.